Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah agar selalu berjalan di jalan Allah. Baik anak-anak, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, sebelum kita memulai, perkenalkan dulu nama Ustazah adalah Herwanti. Saya dari SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro. Baik, pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan anak-anak memahami pengertian iman kepada malaikat Allah. Itu yang pertama. Yang selanjutnya yaitu anak-anak diharapkan mengetahui nama-nama malaikat Allah. Kemudian juga memahami sifat-sifat malaikat Allah. Dan tidak kalah penting, diharapkan juga peserta didik mengetahui kenapa sih kita belajar atau hikmahnya untuk mempelajari iman kepada Allah. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita simak materinya. Yang pertama, yaitu pengertian iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat artinya percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada yang diciptakan oleh Allah. Nah, malaikat itu diciptakan dari apa? Betul, dari nur atau cahaya. Selanjutnya, kita akan belajar apa lagi ya? Ya, betul. Kita akan belajar nama malaikat dan tugas-tugasnya. Malaikat sebagai makhluk Allah yang diperintahkan senantiasa beribadah dan selalu bertasbih mengagungkan Allah dan untuk selalu taat melaksanakan tugas maupun perintah dari Allah. Nah, jelas jelas malaikat berbeda dengan manusia ya. Karena tugasnya malaikat yaitu beribadah kepada Allah dan selalu taat akan perintahnya. Yang selanjutnya, kita akan belajar nama-nama malaikat Allah. Nah, malaikat-malaikat Allah yang kita imami itu ada 10 ya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril yang memiliki tugas memberikan rahmat bagi manusia. Nah, yang kedua yaitu Mikail mengatur urusan rezeki. Yang selanjutnya yaitu Israfil meniup trompet sangkakala. Terus Israel dan lain-lainnya. Kemudian ada malaikat nakir, malaikat rakib, atid, yang semuanya itu memiliki tugasnya masing-masing. Nah, anak-anak sudah hafal belum nih tugas para malaikat? Nah, setelah kita belajar tugas para malaikat, yang tidak kalah penting yaitu kita harus memahami tuh sifat-sifat dari malaikat. Yang pertama, tadi Ustazah sudah menyampaikan bahwa malaikat itu selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah. Yang kedua, tidak berjenis kelamin. Nah, malaikat itu tidak memiliki atau tidak berjenis kelamin. Maksudnya, dia itu bukan perempuan maupun laki-laki. Kemudian, tidak butuh makan, minum, dan tidur. Malaikat berarti artinya tidak ngantuk, tidak lapar, dan tidak haus karena tidak memerlukan semua itu. Yang selanjutnya, tidak mempunyai nafsu. Nah, yang kelima, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. Gitu ya anak-anak, itu tentang sifat-sifat Allah. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya adalah perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Nah, kita akan yang pertama dulu, yang pastinya kita bahas yaitu tentang malaikat. Nah, malaikat ini diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, sifat-sifatnya selalu patuh,
tidak memiliki hawa nafsu, selalu bertasbih, tidak sombong. Nah, kemudian kenapa sih Allah menciptakan malaikat? Tujuannya yaitu untuk taat kepada Allah dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Nah, tadi Ustazah sudah menjelaskan kan kalau kayak malaikat Jibril tugasnya ngapain, Malik, Ridwan, dan lain-lainnya. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan membedakan nih malaikat yang tadi sudah kita bahas dengan manusia. Nah, kalau manusia ini awal kejadiannya ya, dulu Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan dari sari patih tanah. Nah, sifat-sifatnya memiliki jelas hawa nafsu dan memiliki akal. Yang kedua, mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, bagi yang tidak mampu menjaga imannya bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Nah, karena manusia ini memiliki nafsu, maka apabila tidak bisa mengendalikan nafsunya, tidak bisa mengendalikan atau memperkuat imannya, maka dia akan terjerumus ke kehancuran. Gitu. Jadi kita sebagai manusia harus berhati-hati untuk menjaga nafsu kita, untuk menjaga keimanan kita agar selalu berjalan di jalan Allah. Selanjutnya yaitu tujuan penciptaannya manusia yaitu untuk bertasbih dan beribadah hanya kepada Allah. Nah, seperti terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allah tidak akan menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Selanjutnya, kita akan belajar perbedaan malaikat dengan jin, iblis, dan setan. Nah, kalau jin, iblis, dan setan asal kejadiannya itu dari api. Nah, jadi kalau tadi malaikat itu dari cahaya, manusia dari saripati tanah. Nah, kalau jin, iblis, dan setan itu dari api. Sifat-sifatnya diberikan kebebasan untuk menjadi orang kafir yang membangkang. Nah, kemudian bersifat sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan menyesatkan manusia. Kemudian tujuan diciptakannya sebenarnya juga untuk beribadah. Namun kalau iblis dan setan diciptakannya tujuannya untuk mematuhi perintah Allah, tapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah sehingga menjadi makhluk yang terkutuk. Begitu ya anak-anak. Apakah kalian sudah paham mengenai perbedaan antara malaikat, manusia, jin, iblis, dan setan? Ustazah harap kalian sudah paham ya. Nah, setelah kita belajar ya, tentang tadi semuanya itu tentang pengertian, nama-nama malaikat, kemudian perbedaannya. Nah, sekarang apa sih hikmahnya? Hikmah itu adalah ibroh atau manfaat yang bisa kita peroleh setelah kita mempelajari yang tadi sudah kita pelajari. Yang pertama, sebagai bukti keimanan seseorang. Nah, yang kedua, menyadarkan kita akan kebersihan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Yang ketiga, mengetahui sifat keadaan dan tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati manusia. Yang keempat, akan timbul rasa tenang dan aman pada diri mukmin. Yang kelima, akan menambah rasa cinta mereka karena mereka selalu beribadah dengan sempurna. Nah, begitu anak-anak, ini tentang hikmahnya. Tentu masih banyak hikmah yang lainnya yang tidak bisa Ustazah sampaikan. Yang paling penting kalau menurut Ustazah kita juga sebagai misalnya nih adanya malaikat Rokib dan Atid. Jadi kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak tanduk ya. Misalnya kan kalau Rokib itu kan bertugas mencatat amal kebaikan. Kalau Atid bertugas mencatat amal buruk. Amal kebaikan kita berarti menjadi hamba yang selalu berfastabikul khairat untuk menambahkan sebanyak-banyaknya dalam keseharian yaitu untuk mencari pahala. Namun kalau malaikat adid dalam bertindak tanduk kita juga harus hati-hati karena kalau melakukan dosa kita akan ditulis dosa. Begitu anak-anak, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.
Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Selamat beristirahat, sukses selalu. Ustazah doakan kita semua masuk surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.